ya, permainan pencahayaan, ya, light emitting diode atau LED, dan kamera berteknologi menghasilkan pantulan pada eksterior gedung dan membuatnya hilang pada pandangan mata. Itu keajaiban yang dilakukan oleh David Copperfield. Banyak orang terkagum-kagum. Ya. Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu tahu akhir dari perjalanan keajaiban yang dilakukannya, ya, Tuhan izinkan terjadi, ya, seorang dari wisatawan Inggris menjadi korban dari pertunjukan ini. Ya, dari hasil scan, seorang wisatawan ini mengalami pendarahan otak karena jatuh dari ketinggian. Pendarahan otak yang disinyalir, yang divonis dokter akan mengalami pendarahan otak dalam jangka panjang dan kelumpuhan otak dalam jangka yang panjang. Bapak Ibu tahu, David Copperfield akhirnya masuk ke dalam ranah pengadilan. Akhirnya dia masuk dalam ranah pengadilan. Pengacaranya dari wisatawan Inggris meminta untuk dia membongkar semua, mengungkapkan semua kerahasiaan dari keajaiban yang dia lakukan. Pengacara David Copperfield keberatan. Mengapa keberatan? Sebanyak 560 juta pound kerugian yang akan dialami oleh David Copperfield kalau dia mengungkapkan rahasia keajaibannya. Itu setara dengan 10,8 triliun rupiah kalau dia mengungkapkan rahasia keajaiban. Tapi itu harus dilakukan karena ya sudah memakan korban dan pengacara menuntut dia, hakim menuntut dia untuk mengungkapkan itu. Setelah orang tahu ternyata itu hanya permainan light atau LED, permainan pencahayaan, maka orang-orang tidak lagi mempercayai dia. Dengan kata lain, kesuksesan Copperfield sudah berakhir dengan tragis. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini kita bercermin untuk dijadikan sebuah pelajaran bahwa kesuksesan dari keajaiban yang diperjuangkan dengan kekuatan dunia adalah sia-sia. Amin. Memperoleh sesuatu keajaiban dengan cara instan, ya, berarti kita harus siap kehilangan dalam waktu yang instan pula. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua jangan bermain-main dengan keyakinan dari suatu keajaiban. Sebagai orang percaya, iman yang mendatangkan mujizat yang mengalahkan dunia sesungguhnya adalah iman yang melihat realita abadi, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus. Itulah iman yang sesungguhnya yang dapat mendatangkan mujizat. Ya. Di luar Kristus tidak ada keajaiban. Sesungguhnya keajaiban itu adalah bersifat abadi. Keajaiban yang bersifat abadi, yang sesungguhnya adalah mendatangkan realita dalam mengalami kuasa kasih Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melihat keajaiban yang real, yang sesungguhnya, yang Tuhan Yesus pernah lakukan sekitar 2000 tahun yang lalu. Saya mencoba mengutip hanya beberapa bagian saja apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, keajaiban mujizat yang dia lakukan pada masa-masa yang lampau. Yang pertama, Tuhan pernah melakukan air menjadi anggur pada pesta perjamuan di Kana. Itu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang buta. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus juga pernah menghidupkan orang mati. Lazarus yang sudah mati hidup kembali. Luar biasa. Tuhan Yesus juga bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu mujizat yang luar biasa Tuhan lakukan. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah berjalan di atas air. Banyak lagi hal-hal, banyak lagi mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan, yang menjadi kesaksian yang benar, yang real, yang nyata, yang kita yakin, yang kita percaya terjadi. Pertanyaan bagi kita, ya, dari berbagai contoh yang saya berikan tadi, ya, proses apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi dari mujizat yang Tuhan kerjakan? Apa yang terjadi di dalam mujizat ini? Mengapa bisa terjadi? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan,
Apakah di masa sekarang yang sulit ini, yang sangat sulit, mungkinkah hal-hal ini terjadi lagi? Itu menjadi pertanyaan yang inti bagi kita saat ini. Proses apa yang terjadi sehingga mujizat itu boleh terjadi dalam hidup? Tidak mungkin langsung terjadi. Pasti ada proses. Kita mau melihat Bapak Ibu ya. Ya. Kita mau melihat apakah mujizat itu masih terjadi dalam hidup kita. Ya. Jawabnya sudah ada minggu yang lalu. Ya. Dan saya jawab lagi hari ini. Kalau dikatakan apakah mungkin terjadi mujizat yang pernah terjadi dahulu 2000 tahun yang lalu, saya mau sampaikan lagi, masih terjadi. Karena selama kita masih di dalam Kristus dan kita hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, maka kasih kuasa Tuhan yang kita percaya tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus belum berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar cerita mujizat Tuhan, tapi kita mau mengalaminya dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu mau melihat dua kunci yang perlu kita ketahui. Kunci yang sangat penting yang perlu kita ketahui agar mujizat dan karya Kristus itu juga terjadi pada saat ini, di zaman yang sulit ini, bagi hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kunci yang pertama, Bapak Ibu, memiliki iman dan pengharapan. Memiliki iman ya, dan pengharapan. Saya mengambil kata kuncinya. Iman dan pengharapan itu kata kunci saya ambil dasar dan bukti. Ya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ambil kata dasarnya. Dari ini adalah dasar dan bukti. Kata dasar ya, dasar ini berasal dari bahasa Yunani memakai kata hypostasis, yang artinya keyakinan dan harapan. Secara konseptual dan umum, hypostasis adalah sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu yang ada. Sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu yang ada, seperti realita, substansi, atau hakikat, oleh karena merupakan dasar dari sesuatu, jaminan, garansi, keyakinan dengan pengertian yang objektif. Kalau disimpulkan, iman adalah dasar keyakinan dari sesuatu yang kita harapkan. Ini dasarnya Bapak. Mujizat bisa terjadi karena kita punya dasar yang kuat. Dasarnya adalah iman, yang merupakan posisi di bawah dari segala sesuatu. Dasar menentukan kualitas selanjutnya. Kalau dasarnya kuat, selanjutnya kualitasnya pasti kuat. Kalau dasar pernikahan kita kuat, ya, kalau dasar pernikahan kita kuat, pasti selanjutnya pernikahan itu berjalan dengan langgeng. Kalau dasarnya kuat, pernikahan itu bertahan. Badai, ombak, apapun yang menderu, masalah apapun yang menghantam rumah tangga itu, kalau dasarnya sudah kuat, sudah benar, ya, pasti bertahan sampai pada kesudahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau dasar bangunannya benar dan kuat, Bapak Ibu Saudara mau bangun apapun di atasnya, terserah. Kalau dasar yang Bapak Ibu buat dalam sebuah bangunan sudah kokoh, terserah Bapak Ibu mau bangun bentuk model apa di atasnya. Karena pasti bangunan itu akan bertahan lama dan pasti dapat digunakan dalam jangka yang sangat panjang. Karena dasarnya sudah kuat. Namun sebaliknya, kalau dasarnya tidak kuat, Bapak Ibu, ya, dasar pernikahan tidak kuat, suami seganteng apapun, ya, suami sekaya apapun, suami sebaik apapun, sehebat apapun, dasarnya tidak benar, itu akan berakhir dengan sia-sia dan kehancuran. Amin. Amin. Dasar letaknya di bawah segala sesuatu. Letakkan dasar Anda di bawah segala
segala sesuatu, di bawah kemewahan, di bawah apapun yang menjadi pandangan Anda tentang dunia ini yang hebat ini. Dasar itu adalah paling dasar yang membawahi segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Jadi dasar itu menentukan kualitas. Kualitas apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Masa depan saudara akan ditentukan oleh dasar apa yang Anda pergunakan. Masa depan Anda tidak didasari oleh kehebatan Anda atau mungkin prestasi-prestasi Anda. Banyak orang berbicara tentang kesuksesan. Bicara tentang kesuksesan. Kalau ditanya, apa yang menjadi harapan saudara dalam hidup ini? Apa yang menjadi harapan saudara? Mau sukses? Apa yang mendasari Anda mengatakan Anda mau sukses? Oh iya dong, saya kan dulu mulai dari SD itu juara bertahan, juara 1, SMP juara 1, SMA juara 1. Bahkan TK atau PAUD pun saya juara. Oh ya jelas dong, saya pasti sukses. Itu dasarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa banyak orang yang juara kelas tidak mendapat pekerjaan? Banyak orang yang juara berprestasi, ya, pendidikannya tinggi, tapi tidak menjadi sukses. Lantas apa yang menjadi dasar kita untuk menjadi sukses? Jawaban apa yang sesungguhnya yang patut kita berikan kepada orang ketika pertanyaan itu ada diberikan kepada kita? Mari buka Amsal 4 ayat 18. Mari kita buka bersama Amsal 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Dua ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian berkembang terang sampai rembang tengah hari. Itu jawabannya Bapak Ibu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jika kita mempunyai Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalannya. Tuhan akan menuntun kita sampai kepada cahaya sinar yang sebenarnya. Rembang tengah hari berarti matahari dan bulan itu persis vertikal di atas kepala kita. Terang, benderang, tidak ada duanya. Persis di atas kepala kita yang menerangi hidup kita. Itulah janji firman Tuhan. Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan Tuhan akan membawa kita dari sebuah kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Berjalanlah pada jalan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Itu dasar kita. Yang berikutnya, kata dasar kedua tadi adalah bukti. Bukti berarti kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat tapi kita sudah percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Belum dilihat tapi sudah percaya. Kalau sudah dilihat baru percaya, anak kecil pun bisa. Benar? Tetapi belum melihat lalu percaya, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa mempercayai pekerjaan Tuhan walaupun kita belum melihat, belum merasakan, belum tahu bagaimana kembarannya. Tidak sedikit orang Bapak Ibu, ya, tidak sedikit orang yang hanya mau melihat bukti dan bukti. Bukti dulu baru percaya. Contohnya Thomas, kalau dia tidak melihat bekas sepatu, dia tak percaya itu Tuhan Yesus. Tapi di sini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, ya, dalam mengharapkan sebuah mujizat,
sikap kita adalah mempercayai Tuhan sekalipun belum melihat. Amin. Tidak mengatur Tuhan, tidak menuntun Tuhan, tapi Tuhan yang menuntun kita. Jangan coba-coba atur Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan punya cara, punya waktu yang berbeda untuk masing-masing kita. Amin. Jadi percaya saja, walaupun buktinya belum ada, tetap percaya. Karena itulah iman yang dahsyat yang bisa mendatangkan mujizat bagi Bapak Ibu dan saya. Saya mau membawa kita, memperkenalkan kita dengan partner, ya, dengan partner iman. Kalau kita punya rekan kerja di kantor, ada partner, ya, rekan kerja. Kalau di sini ada rekannya iman. Yang pertama itu kesabaran. Ya, iman itu punya rekan, punya pendamping, punya partner, ya, namanya kesabaran. Ya, kesabaran ini Bapak Ibu bisa kita lihat dari tokoh Bapak leluhur kita, yaitu Abraham. Semua kita tahu kisah Abraham, ya. Kalau kita melihat kembali Alkitab kita, mari Bapak Ibu, Ibrani pasal 11. Mengapa kita perlu sabar? Apa yang kita dapatkan dari kesabaran? Mengapa orang banyak kehilangan kesempatan ketika mulai tidak sabar akan kuasa Tuhan? Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai ayat 12. Coba kita lihat Bapak Ibu Alkitab kita perhatikan. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham dan Sarah mendapatkan mujizat. Mengapa kita katakan mujizat? Orang yang sudah mati haid, sudah lansia. Pada saat Tuhan memberikan janji itu, pertama kali Tuhan memberikan janji itu, Sarah berumur 65 tahun. Abraham berumur 75 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Suatu hari Tuhan memanggil Abraham. Lihatlah ke langit, apa yang kamu lihat? Bintang Tuhan. Dapatkah kau menghitung bintang itu? Tidak dapat Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia menoleh ke bawah, lihatlah ke bawah, apa yang kamu lihat? Pasir Tuhan. Dapatkah kau menghitung pasir di laut itu? Dia menjawab, tidak dapat Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ya, dalam Kejadian 15, kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 nanti baca di rumah karena waktu kita nggak sempat. Ya, demikianlah keturunannya. Demikianlah banyaknya keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Padahal pada saat itu usia seperti itu dijanjikan Tuhan, ya, satu aja belum nongol Tuhan. Kok udah kayak banyaknya bintang di langit dan pasir di laut? Bagaimana mungkin secara manusia? Kalau itu diposisikan pada posisi kita, pasti kita bilang, kapan ngejarnya ini? Punya anak satu aja belum, nongol aja belum, seperti itu Bapak Ibu. Janji itu mulai diungkapkan Tuhan pada saat Abraham umur 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Ditunggu-tunggu 1 tahun, belum juga nongol. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum juga nongol. Bapak Ibu tahu Ishak lahir pada saat Sarah usia berapa? 90 sampai 91 tahun. Ishak lahir setelah Sarah berumur 90 tahun dan Abraham berumur 100 tahun.
selama 25 tahun Abraham tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Sedangkan pada usia 65 tahun saja, ya seorang nenek-nenek untuk melahirkan. Dulu belum ada sesar, Bapak Ibu, masih lahir secara normal. Bagaimana apa bisa mengejar? Bukan anak yang lahir, mungkin yang lain yang keluar. Masa mungkin? Ya, secara manusia nggak mungkin. Kalau bukan karena mujizat dan kuasa Tuhan, tidak ada yang terjadi dalam hidup Abraham dan Sarah. Iman itu perlu kesabaran, sebagaimana Abraham diberkati Tuhan, ya. Seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Dengan kesabaran dia menanti janji Tuhan. Dengan kesabaran dia melihat kuasa Tuhan. Andaikan Abraham tidak sabar, dia tidak akan dapat melihat apa pekerjaan Tuhan yang terjadi di sana. Andaikan Abraham tidak sabar, dia tidak akan bisa melihat terobosan Tuhan. Andaikan Abraham tidak sabar, dia tidak akan bisa melihat lawatan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan dan keturunannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita di sini semua adalah keturunan Abraham. Kita juga adalah orang-orang yang berhak mendapatkan janji Tuhan seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Mulailah dengan hidup yang sabar, hidup yang penuh dengan kesabaran. Karena iman tanpa kesabaran itu tidak akan mungkin dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, partner iman yang kedua adalah tindakan. Iman itu perlu tindakan. Iman perlu tindakan, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia, kosong. Iman itu butuh tindakan. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, ya dalam kisah wanita pendarahan, ya, kalau kita melihat dalam Lukas 8, kita mau baca sekilas ya, Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau coba belajar dari wanita ini. Saya mengajak kita untuk membacanya. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Sudah mendapatkan semuanya? Mari kita baca bersama-sama dua-duanya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Apa yang membuat Tuhan menoleh kepada wanita ini? Apa yang membuat wanita ini mendapat mujizat? Apa proses yang terjadi dalam mujizat yang Tuhan berikan kepada wanita pendarahan ini? Bapak Ibu, perempuan itu menjamah jubah Tuhan. Dia juga dikatakan di sini tersungkur di kaki Tuhan. Dengan menjamah jubah Tuhan dan tersungkur di kaki Tuhan. Ya. Ini adalah sentuhan yang belum pernah, sentuhan yang luar biasa yang Tuhan rasakan
dari seorang yang percaya kepadanya. Sentuhan yang berisi iman, pengharapan, dan keyakinan membuat Tuhan menoleh kepada wanita ini, membuat Tuhan memperhatikan, beralih pandangan kepada wanita ini. Dikatakan kerumunan, begitu banyaknya orang, tapi Tuhan hanya merasakan satu hal, sentuhan dari wanita yang memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sudahkah kita pernah membuat Tuhan menoleh kepada kita? Apakah doa-doa kita selama ini yang kita panjatkan kepada Tuhan, mengharapkan sebuah pengharapan dan mujizat, berisikan dasar iman, keyakinan yang benar kepada Tuhan? Apakah sentuhan doa-doa kita kepada Tuhan sudah diisi oleh dasar yang benar, iman kepercayaan yang benar, sehingga Tuhan menoleh kepada doa-doa Bapak Ibu dan saya? Ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Ada kuasa yang keluar ketika kita memanjatkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang penuh dengan iman dan pengharapan, kehausan akan kasih Tuhan, seperti yang dilakukan oleh wanita pendarat. Tindakan yang dia lakukan sungguh benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Banyak doa-doa tidak dijawab oleh Tuhan. Banyak doa-doa kita yang tidak dijamah oleh Tuhan. Tuhan tidak menoleh kepada doa itu. Koreksi diri kita. Apakah sentuhan doa kita sudah membuat Tuhan menoleh karena ada dasar yang benar dalam doa itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sentuhan yang berbeda akan membuat Tuhan menoleh kepada doa dan pengharapan kita. Amin. Mulailah dengan sentuhan doa yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi yang benar ketika engkau mengharapkan mujizat, mengharapkan jawaban doa, pastikan doamu adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bertindaklah, lakukan tindakan, lakukan perbuatan yang berbeda seperti wanita pendarat. Sentuh Tuhan dengan doamu, sentuh dia dengan pengharapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, waktu kita sangat singkat, saya mau menyampaikan lebih banyak, tapi karena kita sudah dibatasi oleh waktu, lain waktu saya akan sambung. Sebagai ayat penutup bagi kita membuka Ulangan pasal 7 ayat 9. Kita mau membuka Alkitab dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Baik Bapak Ibu, bagi yang kita baca bersama-sama saja ya, Ulangan 7 ayat 9. Lihat ke depan layar kalau Bapak Ibu belum dapat. Lihat di depan layar 2 ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang megah dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya, gagah pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu, saya akan masuk kepada kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini. Saya tidak tahu apa mujizat yang masih Bapak Ibu harapkan dari Tuhan. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Mujizat apa yang Bapak Ibu masih harapkan yang belum terjadi dalam hidup kita. Pesan Tuhan pada hari ini, mari sentuhlah dia dengan doamu, sentuh
Tentulah dia dengan dasar yang benar, dengan iman pengharapan yang teguh. Di tempat yang maha tinggi, Allah kita adalah Allah yang aktif terus bekerja. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang aktif, yang terus bekerja, yang terus mendengar, yang terus memantau, yang terus menyelidiki hati kita. Apakah kita layak? Apakah Tuhan sudah membaca hatimu yang benar di hadapannya? Mujizat bukanlah tujuan orang percaya, Bapak Ibu. Mujizat bukan tujuan hidup orang percaya. Tidak ada mujizat. Dijawab atau tidak dijawab doa kita. Tapi berkat yang terbesar yang kita terima adalah karya Kristus, karya kasih Tuhan, karya penyelamatan yang Tuhan berikan, kasih Allah kepada kita lewat diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan kita untuk tetap kuat dan bertahan. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita, Bapak Ibu, tetaplah setia kepada panggilan iman kita. Pertandingan kita belum selesai. Tetaplah kuat dalam pertandingan imanmu. Sekalipun engkau terengah-engah, sekalipun engkau merasa kelelahan, tetaplah kuat. Masuk dalam pertandingan panggilan imanmu kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidup. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya ku tahu
Engkau, kedaulatan Tuhan. Oh, hidup kami bukannya kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Suka-sukamu Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah menyerahkan hidup kami secara totalitas kepadamu. Kedaulatanmu terjadi dalam hidup kami. Kami mau terus belajar. Kami mau terus belajar berjalan di jalan-Mu yang benar, Tuhan. Kami mau terus melandasi iman kami dengan dasar yang benar, Tuhan. Agar apapun yang menjadi permohonan dan pengharapan kami, Engkau ada di sana, Tuhan. Engkau menoleh, Engkau bertindak bagi kami, karena kami berjalan pada jalan-Mu yang benar. Berkati hati kami, Tuhan, pikiran kami. Ampuni kami kalau kami tidak benar di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena masih banyak pengharapan kami, Tuhan, kepada-Mu. Masih banyak doa-doa kami yang belum dijawab. Secara khusus gereja-Mu di tempat ini yang membutuhkan uluran tangan-Mu, Tuhan. Gereja kami yang harus dibuka. Kami percaya, Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau Kau sanggup melakukan mujizat pada masa lampau, Tuhan, saat ini juga Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Bukanlah gedung ibadah ini, Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami bisa membangun gedung ini menjadi gedung yang lebih layak, untuk kami bisa beribadah dengan nyaman. Kami percaya juga buat kami semua umat-Mu, Tuhan, apapun yang menjadi pengharapan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami tidak mau fokus akan semua itu, tapi kami mau fokus pada sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Kami mau fokus pada Engkau, ya Tuhan. Sebab karya-Mu yang begitu besar, mati di kayu salib menyelamatkan kami, itu sungguh bernilai, Bapa. Dan itu sudah cukup bagi kami untuk membuat kami tetap kuat dan bertahan dalam menjalani pertandingan iman kami. Kami mau kuat dan bertahan sampai akhirnya. Kami didapati setia dan menjadi pemenang di hadapan-Mu. Ini harapan kami, ini doa kami, Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia, setia dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biarlah pewahyuan daripada Tuhan yang menerjemahkan firman yang telah Hamba sampaikan kepada umat-Mu. Engkau yang menerjemahkan kepada seluruh umat, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih.